lagi dengan saya Umi Suyanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan best practice PJK dari diklat yang diadakan HAFEX 1 pada saat pandemi Corona Juni 2020. Pada kali ini nanti saya akan menyampaikan materi persegi panjang pada jenjang SMP atau MTS. Best practice PJK Pedagogical Content Knowledge. Pada kesempatan ini, konten yang saya berikan atau materi yang saya berikan bangun ruang sisi datar atau BRSD hanya pada persegi panjang saja. Subkontennya meliputi sifat-sifat persegi panjang, pengertian persegi panjang, kemudian keliling persegi panjang, dan yang terakhir luas persegi panjang. Sedangkan tujuan pembelajarannya ini nanti meliputi yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian bangun datar persegi panjang. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat persegi panjang. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal matematis yang berkaitan dengan keliling persegi panjang. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan soal matematis yang berkaitan dengan luas persegi panjang. Pada kenyataannya nanti ketika saya akan mengajar itu ada yang namanya prior knowledge. Prior knowledge ini materi prasyarat dari konten yang telah dipilih tadi. Karena tadi itu persegi panjang, maka prior knowledge-nya saya mengambil pengertian bangun datar persegi, kemudian sifat-sifat persegi, selanjutnya keliling persegi, dan yang terakhir luas persegi. Nah, sebelum masuk ke KPM yang inti, guru melakukan pretest dulu. Untuk apa? Untuk mengetahui kesiapan siswa mempelajari materi pada pertemuan ini. Jadi untuk mengetahui kesiapan siswa dalam hal mempelajari persegi panjang. Misalkan di sini saya sebagai guru menggunakan pertanyaan yang akan ditanyakan pada siswa secara random. Pertanyaannya seperti ini. Guru menampilkan beberapa foto yang sudah disiapkan. Kemudian guru meminta siswa menunjukkan yang mana yang merupakan bangun datar segi 4 persegi. Tentu saja nanti dilanjutkan dengan siswa menjawabnya. Yang kedua, guru menguji kembali dengan menanyakan, sebutkan contoh persegi yang ada di ruangan kelas ini. Nah, tentu saja nanti anak melihat-lihat isi ruangan, dan karena yang pertemuan yang dulu itu sudah diperkenalkan persegi, tentu saja tahu yang mana yang contoh dari persegi. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara mengetahui jika suatu bangun itu merupakan bangun datar persegi. Nah, ini nanti arahnya ke sifat-sifat persegi. Yang terakhir diarahkan begini, coba mengingat lagi bagaimana cara mencari rumus keliling dan luas persegi. Yang kemarin itu saya menggunakan alat peraga, tisu yang bentuknya persegi, atau sapu tangan yang bentuknya persegi yang mudah untuk mendapatkannya. Kemudian untuk materi yang persegi panjang, di sini saya menggunakan alat peraganya yang sekiranya dipunyai tiap siswa, yaitu uang kertas. Nah, karena untuk mencari keliling dan persegi panjang, kita memerlukan tali, mistar, dan kertas persegi. Nah, dengan menanyakan begini, uang saku siswa itu kan berupa lembaran uang kertas, ada yang logam. Nah, kita yang dipakai adalah yang kertas, bentuknya persegi panjang. Seperti yang ada dalam contoh gambar itu kan ada uang kertasnya, kemudian ada
Talinya bisa berupa benang, bisa berupa tali sepatu, atau berupa yang lain yang pada saat itu siswa itu punya. Kemudian ada persegi kecil-kecil itu untuk mencari luasnya nanti. Ditata rapi di atas uang kertas, nanti sampai penuh. Nah, itu kan merupakan daerah luasnya. Metode dalam mengajarkan konten secara spesifik dalam menghadapi siswa, karena siswanya itu nanti terbagi 3. Ada yang siswa kinestetik, ada siswa yang visual, ada yang siswa audio, yang tentu saja sebagai guru, ketiga macam gaya belajar siswa itu nanti juga harus ditampilkan. Kenapa? Biar siswa itu nanti semuanya merasakan diperhatikan semua. Nah, untuk yang ini, untuk siswa yang gaya belajarnya kinestetik atau learning style siswa kinestetik, pada pembelajaran ini nanti pada subkonten sifat-sifat persegi panjang akan terlihat ini. Coba diukur berapa besar keempat sudutnya uang kertas kalian, kemudian apa yang bisa kamu ketahui. Nah, itu bagi siswa yang kinestetik itu nanti akan segera bekerja, segera mau mengerjakan, mengukur apa yang diinginkan. Kemudian pada subkonten keliling persegi panjang, ini yang akan terjadi pada uang kertas tadi. Yang satu baris atas itu misalkan disebut panjang, sedangkan yang satu kolom paling kiri namanya lebar. Ukurlah panjang persegi panjang tersebut dan ukurlah lebarnya dengan tali atau pita atau tali sepatu yang siswa punyai. Dengan begitu nanti siswa kinestetik tidak kok diam saja, tapi juga bekerja dan belajar. Kemudian untuk yang model yang kedua, learning style siswa visual, untuk yang visual juga diperhatikan. Contohnya di sini bagaimana? Siswa yang memiliki gaya belajar visual dapat membantu guru untuk memvisualisasikan percobaan yang diperagakan teman-temannya dan menuliskannya dalam jawaban. Atau guru juga bisa memberikan kegiatan lain dengan memutarkan video tentang persegi panjang, karena anak yang visual itu kan suka video-video begitu, jadi nanti akan tertarik. Nah, apalagi ini video tentang pembelajaran yang pada saat ini. Kemudian kita juga memperhatikan siswa yang stylenya audio, jadi learning style siswa audio, gaya belajar audio. Di sini siswa yang memiliki gaya belajar audio dapat mendengarkan keseruan yang terjadi di video persegi panjang yang ditayangkan dan memberikan komentar serta pendapatnya. Nah, siswa audio dapat diminta mempresentasikan hasil perhitungannya dan berdiskusi tentang hasil analisisnya tentang persegi panjang di kelas. Biasanya ini yang rame. Jadi ketiga-tiganya diperhatikan. Dalam hal ini, pada KBM ini ada 3 kegiatan yang dilakukan di kelas. Yang pertama, menonton video yang telah disiapkan, tentu saja tentang persegi panjang yang ada hubungannya dengan persegi panjang. Yang kedua, mengukur keliling uang kertas, mengukur panjang dan lebar uang kertas. Boleh juga itu nanti dilanjutkan dengan menghitung daerah luas persegi panjang, menghitung luas daerah uang kertas. Kemudian yang ketiga, diskusi kelas. Nah, dilihat di sini untuk yang video, siswa diminta menonton video berdurasi 2 menit saja atau 2-3 menit lah, mengenai bermacam-macam bentuk bangun datar. Kemudian guru akan memberikan beberapa pertanyaan sehingga bisa menemukan sifat-sifat dan pengertian persegi panjang. Nah, kalau siswa menemukannya sifat-sifat itu sendiri, itu nanti akan lebih mengena dan terus ingat. Sifat-sifat persegi panjang. Nah, di sini
ada beberapa pertanyaan yang mengacu. Nantinya siswa akan menemukan sifat-sifat persegi panjang sendiri. Misalkan begini, yang A, siapa yang hari ini diberi uang saku, uang kertas? Nah, tentu saja anak-anak kan ada yang diberi uang saku, uang kertas, ada yang diberi uang saku, uang logam, ada juga yang tidak diberi uang saku. Makanya ditanyakan dulu. Nanti bagi yang tidak diberi uang saku, uang kertas, bisa gabung dengan temannya atau pinjam punya temannya. Yang B, coba dikeluarkan uang sakunya dan mohon diperhatikan dan diamati. Nah, anak mulai memperhatikan dan mengamati, walaupun kadang-kadang juga nggak ngerti arahnya kemana, apa yang diamati, apa angkanya, yang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 dan seterusnya, atau apa. Tapi kemudian diarahkan, ini arahnya ke materi bangun ruang sisi datar. Nah, nanti anak-anak akan berpikir sendiri. Kemudian C, berbentuk apa ya semua uang kertas tersebut? Nah, kan itu timbul diskusi anak-anak. Apa ya gitu. Kemudian do, berapa banyak sudutnya? Nah, mulai berpikir sudut itu yang kayak apa. Terus bagi yang lupa kan bertanya sama temannya, sudut yang kayak apa? Kalau sudah tahu terus menghitung berapa. Kemudian E, coba diukur berapa besar keempat sudutnya. Nah, karena tahu itu kalau modelnya kayak siku, kayak tangan yang menyiku, nanti akan tahu bahwa sudutnya siku-siku 90 derajat. Kemudian F, sisi-sisinya ada berapa ya? Nah, anak-anak mulai berpikir sisi itu apa ya? Juga bertanya-tanya sama teman, saling bertanya. Nanti yang sudah mengerti memberitahu pada temannya, kan timbul gotong royong, tidak ada istilahnya minder. Kemudian ada yang bertanya, ada yang mau menjawab gitu. Coba amati dan selanjutnya diukur panjang sisi-sisinya, jadi diukur pakai penggaris, diarahkan. Kemudian apa yang kalian temukan? Nah, nanti kan akan tahu ada berapa yang sama panjang, yang mana saja yang sama panjang, yang mana yang tidak sama gitu. Kemudian G, coba kalian lipat sampai berimpit. Nah, uang kertasnya tadi dilipat. Kemudian buka lipatan, terus lipat lagi dengan lipatan-lipatan yang berbeda. Nah, nanti akan menemukan ada berapa kertas yang bentuknya persegi panjang itu dilipat. Kemudian silakan dirangkum apa yang kalian dapat dari apa yang kalian lakukan. Kemudian pada akhirnya tercapailah kesimpulan bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan sifat-sifat persegi panjang. Selanjutnya, mengukur keliling uang kertas, mengukur panjang dan lebar uang kertas. Yang tentu saja nanti masing-masing anak bisa berbeda karena uang kertasnya ada yang 1.000-an, yang 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an dan seterusnya. Caranya salah satunya seperti ini. Pertama, ayo anak-anak perlihatkan uang kertas kalian. Kemudian ini ada benang atau boleh pakai pita atau tali sepatu. Nah, kamu letakkan mengelilingi pinggir uang kertas kalian. Seperti apa? Seperti kalian mengelilingi lapangan. Nah, nanti anak-anak akan tahu. Biasanya anak-anak itu hafal kalau mengelilingi lapangan pasti di pinggir. Mengelilingi lapangan. Kemudian yang B, letakkan ukuran yang kalian peroleh pada tali atau pita atau tali sepatu tadi, berimpit dengan penggaris kalian. Ini dalam rangka mengukur ada berapa sentimeter gitu kelilingnya. Kemudian C, ukuran sisi yang lebih panjang itu misalkan disebut panjang. Nah, ini kalau mau mengarah ke rumus. Sedangkan yang lebih pendek namanya lebar. Nah, ukurlah panjang persegi panjang dan lebarnya dengan tali benang atau pita atau tali sepatu. Dilanjutkan, sisi yang jajar ada berapa ya dan apa saja. Nanti akan tahu yang jajar. Jajar itu apa ya, yang seperti apa. Itu timbul diskusi juga. Ya, jadi diusahakan anak-anak tidak diem. E, jumlahkan ukuran tali yang mewakili panjang dan lebarnya. Nah, dijumlah panjang ditambah lebar. Panjangnya tadi berapa, lebarnya berapa. Dijumlah.
hasil penjumlahan panjang dan lebarnya dengan 2. Nah, yang terakhir, jika kamu perhatikan, maka poin B yang tadi, yang dengan mengukur seluruhnya mengelilingi uang kertas, kemudian hasilnya akan sama dengan poin F yang mengukur panjang, kemudian dijumlah dengan lebar, kemudian kalau sudah ada hasilnya baru dikalikan 2. Nah, itu nanti menuju pada rumus keliling. Jadi rumus keliling persegi panjang itu 2 kali jumlah panjang ditambah lebarnya, seperti yang tertulis itu. Kemudian ada diskusi kelas. Nah, diskusi apa? Ya, diskusi tentang materi yang disampaikan dan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan guru serta menjawab soal-soal yang diberikan guru. Seperti tadi, tidak sadar ataupun sadar, anak-anak ternyata begitu ditanya langsung bertanya, sudut yang kayak apa? Sejajar itu yang gimana ya? Itu kan saling bertanya, timbul diskusi dan seterusnya. Saya lanjutkan ke kegiatan inti. Kegiatan inti dalam kegiatan belajar mengajar bangun ruang sisi datar persegi panjang itu yang pertama, karena ini subkontennya persegi panjang, pengertian persegi panjang, jadi ini mengacu pada pengertian persegi panjang. Bisa pertanyaannya kayak gini, bangun datar yang kamu lihat di kelas ini apa saja ya? Terus dilanjut, uang kertas kalian dan bisa juga tisu atau sisinya datar apa lengkung gitu. Ditanya dulu, sisinya datar apa lengkung ya uang kertas itu. Biasanya anak-anak itu yang perempuan kan bawa tisu, makanya bisa juga tisu yang ditanyakan. Kemudian dilanjut, uang kertas kalian dan bisa juga tisu itu dimensi berapa? Coba kalian amati. Nah, anak-anak mulai berpikir, dimensi itu apa? Bangun ruang bangun datar itu, bangun ruang itu ada merupakan dimensi berapa tuh. Terus dilanjut, yang merupakan bangun ruang sisi datar yang mana saja di kelas ini? Mulai mengamati apa saja ya, kemudian gabung dengan temannya juga, iya apa enggak ya itu merupakan persegi panjang, oh itu merupakan bangun ruang sisi datar apa bukan ya gitu. Kemudian dilanjut, ayo silakan dilihat lagi uang kertas kalian dan dengan kesimpulan yang kalian peroleh berarti apa pengertian dari persegi panjang. Nah, anak-anak mulai menggabungkan dari apa yang dilihat, apa yang dimengerti untuk memperoleh pengertian persegi panjang. Kegiatan inti selanjutnya tentang sifat-sifat persegi panjang seperti yang saya katakan di depan tadi. Salah satunya caranya sebagai berikut. Ditanyakan pada siswa, siapa yang hari ini diberi uang saku uang kertas? Coba dikeluarkan uang sakunya. Mohon diperhatikan dan diamati. Berbentuk apa ya semua uang kertas tersebut? Berapa banyak sudutnya? Coba diukur. Berapa besar keempat sudutnya? Apa yang bisa kamu ketahui? Sisi-sisinya ada berapa ya? Coba diamati dan selanjutnya diukur panjang sisi-sisinya. Terus coba kalian lipat sampai berimpit. Nah, ada berapa lipatan? Kemudian coba yang dilipat yang lain sampai berimpit. Dan dicoba-coba nanti akan terjadi berapa lipatan. Terus setelah itu silakan dirangkum apa yang kalian dapat, kemudian menuju ke kesimpulan sifat-sifat persegi panjang. Nah, masuk ke kegiatan inti keliling persegi panjang. Nah, bertanyanya ke siswa seperti ini. Ayo anak-anak, perlihatkan uang kertas kalian. Kemudian ini ada benang atau boleh pakai pita atau tali sepatu kamu. Bisa kamu letakkan mengelilingi pinggir uang kertas kalian. Terus letakkan ukuran yang kalian peroleh pada tali atau pita atau tali sepatu tadi, berimpit pada penggaris kalian. Ini dalam rangka mencari keliling. Kayak mencari keliling dari
persegi yang kemarin. Kemudian ukuran sisi yang lebih panjang itu misalkan disebut panjang, sedangkan yang lebih pendek namanya lebar. Ukurlah panjangnya, ukurlah lebarnya, tentu saja dengan tali atau pita atau tali sepatu. Kemudian sisi yang sejajar ada berapa? Ayo. Tuh. Terus yang mana saja gitu. Kemudian jumlahkan ukuran tali yang mewakili panjang dan lebarnya. Setelah itu kalikan hasil penjumlahan panjang dan lebarnya dengan 2. Nah, jika kamu perhatikan, maka poin P akan sama dengan poin F. Maka keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali jumlah dari panjang ditambah lebarnya. Selanjutnya tentang luas persegi panjang. Ayo anak-anak, diperhatikan lagi uang kertasnya. Ambillah persegi yang sudah dibuatkan guru. Jadi persegi kecil-kecil yang tadi seperti yang saya perlihatkan tadi, diambil. Bisa warna-warni biar kelihatan untuk menutup permukaan uang kertas itu. Kemudian anak-anak diarahkan, hitunglah banyaknya persegi yang menutupi uang kertas kalian itu. Anak-anak tentu saja terus menghitung. Sekarang silakan menutupi sebagian persegi panjang yang diwakili oleh bagian salah satu kolomnya dan barisnya. Ini mengacu pada panjang dan lebar. Dilanjutkan, bagaimana? Apa yang dapat kalian simpulkan dengan apa yang kamu lakukan di poin dot? Jadi kan tahu, oh panjangnya sekian, berapa persegi. Kemudian kolomnya, yang kolomnya atau barisnya itu berapa persegi. Dalam hal ini perseginya yang kecil-kecil dibuat 1 cm kali 1 cm. Selanjutnya, jika banyak kolom adalah P dan banyak baris adalah L, maka dapat diperoleh rumus luas persegi panjang, yaitu luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, tapi kan anak-anak di sini mengerti yang dinamakan luas itu yaitu tadi daerahnya, daerah dari persegi panjang itu. Dari itu tadi, dari persegi-persegi kecil yang ditutupkan ke uang kertas. Selanjutnya, sesuai dengan diklat PCK yang diperoleh, ada istilah educational goals dari konten. Tujuan pembelajaran yang dapat dicapai melalui pengujian indikator pencapaian kompetensi dasar. Jadi nanti ada pengujian, jadi ada soal, ada pertanyaan. Nah, sesuai dengan yang tadi, disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya juga. Nah, di sini pertanyaannya, 1, sebutkan pengertian dari bangun datar persegi panjang. 2, tulislah sifat-sifat persegi panjang. 3, ini mencari keliling dan luasnya. Suatu tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 150 meter dan lebarnya 125 meter. Gambarkan sketsanya, yaitu sketsa tanah itu. Kemudian hitunglah keliling dan luasnya memakai rumus keliling yang telah dipelajari siswa tadi, yang ditemukan siswa juga memakai rumus luas yang telah ditemukan siswa. Dilanjutkan dengan educational ends dari konten, itu tujuan pembelajaran minimum yang harus diraih siswa untuk dapat mempelajari materi lanjutan. Jadi dalam hal ini nanti siswa ini harus bisa, karena kalau ini tidak bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Ini dasar minimal supaya anak bisa mengikuti materi selanjutnya, materi yang sesuai lah dengan persegi panjang. Nah, contoh pertanyaannya ini, tulislah pengertian juga sifat-sifat persegi panjang. Kemudian jika diketahui suatu persegi panjang punya panjang 10 cm dan lebar 10 cm, tentukan A, keliling persegi panjang, B, luas persegi panjang. Jadi dalam hal ini langsung masuk rumus, intinya begitu. Untuk minimum itu langsung. Pengertian juga, kalau pengertian dan sifat-sifat sudah jelas yang tadi. Kemudian untuk
soalnya yang ini jelas-jelas minimum, diketahui panjangnya, diketahui lebarnya, langsung masuk rumus keliling, langsung masuk rumus luas. Ada lagi di sini istilah educational purpose dari konten, itu tujuan pembelajaran yang dapat membuat siswa dapat mengaitkan pemahamannya akan konten atau materi untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Ini masuk pada ranah penerapan. Pertanyaannya, bagaimana kamu dapat membuat sebuah keputusan berdasarkan pengertian sifat-sifat keliling dan luas persegi panjang jika ada suatu benda yang berbentuk persegi panjang? Jadi bisa memutuskan suatu hal, maksudnya begitu, sesuai dengan materi. Nah, contoh konkretnya ini saya contohkan begini. Ayah mau membeli sawah yang bentuknya persegi panjang, dan sebagai anak yang sudah mempelajari tentang persegi panjang, bisa memberikan wawasannya supaya ayah itu memilih tanah sawah yang panjangnya itu dekat jalan raya, karena akan lebih menguntungkan. Kalau dekat jalan raya panjangnya kan itu nanti istilahnya dalam hal nilai tempat bagus, kalau mau nantinya kedepannya mau dijadikan apa itu bagus, dan kalau panen juga mudah karena kan dekat jalan raya panjangnya, bukan kok lebarnya. Ada lagi educational values dari konten, jadi tujuan pembelajaran yang dapat membantu siswa membangun karakter. Jadi untuk pembelajaran juga harus dibangun karakternya. Nah, di sini yang harus dijawab pertanyaannya, karakter apa yang akan terbangun pada dirimu jika kamu melihat bangun datar persegi panjang terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu? Nah, itu nanti karakter yang terbentuk objektif nanti nggak tahu. Kalau persegi panjang ya persegi panjang, kalau persegi ya persegi, tidak boleh persegi jadi persegi panjang kebalik-balik, nggak boleh. Kemudian berhati-hati, teliti, dan tidak mudah percaya, karena kan dilihat sendiri, diteliti sendiri begitu. Nah, sedangkan sesuai dengan kurikulum ada asesmen yang dilakukan melalui latihan soal pengayaan kepada siswa dengan kemampuan lebih tinggi atau cepat. Dalam satu kelas itu tentu saja untuk kelas yang heterogen itu kan bermacam-macam. Nah, biasanya ada 1, 2 atau beberapa anak. Kalau biasanya kalau di sekolah saya hanya ada 1, 2 siswa yang kemampuannya lebih tinggi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Diberi apa? Diberi pengayaan. Kalau ada banyak yang kemampuannya lebih tinggi, semakin bagus. Berarti kan outputnya nanti bisa bagus. Nah, untuk memperhatikannya di sini disesuaikan, dikasih pertanyaan yang lebih dari yang lainnya. Misalkan di sini saya kasih soal seperti ini. Diketahui ABCD adalah sebuah persegi panjang dengan AB sama dengan 3 cm dan BC 2 cm. Jika BC sama dengan DG dan DP sama dengan CG, tentukan luas daerah ABGB. Nah, di sini anak-anak mulai memikir, mulai menganalisa dari gambar yang ada, gimana ya supaya saya bisa menyelesaikan soal itu. Seperti juga soal pada nomor 2. Pada persegi panjang ABCD, AB sama dengan 8, BC sama dengan 6, dan BDO sama dengan 10. Tentukan panjang CE. Nah, CE itu kan di situ letaknya. Jika CE tegak lurus pada BDO. Ini memakai rumus luas segitiga yang sudah dipelajari. Persegi panjang kan memang terbuat dari 2 segitiga. Jadi ini kan akhirnya nanti juga ke sana juga. Makanya diperlukan kemampuan lebih. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga ini
sesuai dengan PCK yang telah didiklatkan. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan berkah, dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.